Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran online, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Selamat pagi, semangat pagi buat anak-anakku kelas 11. Selamat datang dan selamat bergabung di SMK Pasundan Subang. Anak-anakku yang sangat Ibu banggakan, sebelumnya Ibu akan memperkenalkan diri dulu. Nama Ibu Gita Puspagandari SPDMM, kalian boleh memanggil dengan nama Ibu Gita saja. Status Ibu di SMK Pasundan adalah PNS atau Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan di SMK Pasundan Subang. Ibu mengampu mata pelajaran PJOK atau sering kita kenal dengan Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan di kelas 10 dan di kelas 11. Anak-anakku yang sangat Ibu banggakan, selama masa pandemi ini pembelajaran tetap dilakukan dengan pembelajaran online karena kita belum boleh untuk bertatap muka di kelas. Oleh karena itu, Ibu berharap sekali kalian tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan walaupun di rumah. Kemudian kepada orang tua siswa, Ibu mohon untuk selalu membimbing dan memandu belajar di rumah agar putra-putrinya bisa mencapai kompetensi yang telah ditentukan. Selanjutnya Ibu akan menguraikan tentang apa saja yang akan dipelajari di Mapel PJOK semester ganjil ini tahun ajaran 2020-2021. Jadi di sini Ibu akan menguraikan apa saja yang dipelajari, kemudian ketercapaian standar kompetensinya bagaimana, kompetensi intinya seperti apa, kompetensi dasarnya seperti apa, kemudian indikator pencapaian kompetensinya bagaimana, penilaiannya, kemudian juga berapa ketuntasan belajar minimalnya. Pada bagian ini Ibu akan menguraikannya. Pertama-tama Ibu akan menguraikan dulu tentang standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan ini adalah merupakan standar yang sudah dibakukan, yang sudah ditetapkan sebagai barometer atas ketercapaian tujuan. Nah, ranah ini mencakup dari ranah sikap spiritual, dan sikap sosial. Standar kompetensi lulusan untuk ranah sikap bisa penilaiannya menggunakan penilaian melalui observasi, kemudian melalui penilaian antar teman, penilaian diri sendiri, atau penilaian skala bisa dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Kemudian yang kedua adalah ranah pengetahuan. Nah, di sini siswa harus memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif dalam ilmu pengetahuan teknologi dan seni dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab serta dampak fenomena dan kejadian. Untuk penilaian pengetahuan bisa digunakan dengan tes tulis, tes lisan, penugasan atau tugas. Kemudian yang selanjutnya adalah ranah keterampilan. Di dalam ranah keterampilan ini, siswa harus memiliki kemampuan berpikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sebagai pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri. Nah, untuk ranah keterampilan bisa menggunakan penilaian unjuk kerja, penilaian tes praktek, atau melakukan portofolio. Nah, itu adalah tentang ketercapaian standar kompetensinya. Kemudian selanjutnya Ibu akan memaparkan tentang bagaimana dengan kompetensi inti yang harus dicapai oleh siswa. Nah, di kompetensi inti ini, Ibu akan memaparkan kompetensi inti yang ada dalam mapel PJOK. Kompetensi inti itu ada kompetensi inti 1, sikap spiritual, kompetensi inti 2,
KI 2 yaitu sikap sosial, KI 3 atau kompetensi inti 3 yaitu pengetahuan, dan kompetensi inti 4 yaitu keterampilan. Nah, di sini untuk mapel PJOK hanya dibatasi dengan 3 kompetensi inti 3 dan kompetensi inti 4. Kompetensi inti 3 yaitu tentang pengetahuan. Nah, di sini diharapkan siswa memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kajian. Nah, pada hal ini adalah pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga masyarakat, regional, nasional, dan internasional. Nah, itu adalah ketercapaian KI 3 pengetahuan dalam mapel PJOK. Selanjutnya kompetensi inti 4 atau kompetensi inti tentang keterampilan. Nah, di sini ketercapaian yang akan menjadi tujuan adalah siswa mampu melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan serta memecahkan masalah sesuai dengan bidang kajian, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, menampilkan kinerja di bawah bimbingan dengan mutu dan kuantitas yang terukur sesuai dengan standar kompetensi kerja, menunjukkan keterampilan, menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah abstrak terkait dengan perkembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. Kemudian siswa mampu menunjukkan keterampilan mempersepsi, kesiapan, meniru, membiasakan, gerak mahir, menjadikan gerak alami dalam ranah konkret terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. Penilaian yang dilakukan dalam keterampilan atau dalam KI 4 ini untuk mapel PJOK kita menggunakan tes praktek dan portofolio. Nah, untuk kompetensi pengetahuan untuk mapel PJOK menggunakan tes tulis dan penugasan atau tugas. Selanjutnya Ibu akan menguraikan tentang apa saja kompetensi dasar yang akan kalian terima atau apa saja yang akan kalian pelajari kompetensi dasarnya di mapel PJOK untuk semester ganjil ini. Kompetensi dasar yang akan disampaikan itu ada 5 kompetensi dasar. 5 kompetensi dasar baik itu pengetahuan maupun keterampilan. Kompetensi dasar yang pertama yang akan kalian pelajari adalah kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Angka 3 itu menyatakan tentang pengetahuan. Angka 1 di sini itu kompetensi dasar 1. Kemudian angka 4 di sini menyatakan bahwa itu keterampilan. 1 di sini adalah kompetensi dasar 1-nya. Jadi kompetensi dasar 1 untuk pengetahuan yang akan kalian pelajari nanti itu adalah menganalisis dan mengkategorikan keterampilan gerak salah satu permainan bola besar serta menyusun rencana perbaikan. Jadi kalian harus mampu menganalisis, mengkategorikan keterampilan gerak salah satu permainan bola besar serta menyusun rencana perbaikan. Nah, untuk keterampilannya, kompetensi dasar 1 keterampilan, siswa mampu mempraktekkan hasil analisis keterampilan gerak salah satu permainan bola besar serta menyusun rencana perbaikan. Materi pembelajarannya untuk kompetensi dasar 1 ini mencakup
strategi permainan bola basket, dan strategi permainan bola voli. Adapun penilaian yang digunakan di kompetensi dasar 1 dan kompetensi dasar 1 keterampilan dan pengetahuan ini untuk pengetahuan menggunakan tes tulis dan tugas, untuk keterampilan menggunakan tes praktek dan portofolio. Jadi kalau kalian ada tugas dari ibu, maka itu sudah merupakan satu penilaian pengetahuan. Kalau kalian haruskan mengumpulkan video praktek kompetensi dasar tertentu, maka kalian itu sudah memenuhi penilaian keterampilan tes praktek. Jadi anak-anakku, jangan abaikan setiap tugas yang ibu berikan berupa online ya. Selanjutnya, kompetensi dasar yang kedua yang kalian akan pelajari adalah menganalisis dan mengkategorikan keterampilan gerak salah satu permainan bola kecil serta menyusun rencana perbaikan. Jadi di sini kalian atau siswa mampu menganalisis, mengkategorikan keterampilan gerak salah satu permainan bola kecil serta menyusun rencana perbaikan. Kompetensi dasar kedua untuk keterampilan. Nah, ini maaf ya, salah, ini tulisannya harusnya 4.2, yaitu mempraktekkan, siswa mampu mempraktikkan perbaikan keterampilan salah satu permainan bola kecil sesuai hasil analisis dan kategorisasi. Nah, materinya pembelajaran di kompetensi dasar yang kedua ini mencakup strategi bulu tangkis dan strategi tenis meja. Adapun penilaiannya sama ya untuk mapel PJOK, untuk pengetahuan menggunakan tes tulis dan tugas penugasan. Untuk keterampilan menggunakan tes praktek dan portofolio. Nah, selanjutnya ibu akan masuk ke kompetensi dasar yang ketiga, yaitu kompetensi dasar 3.3. Pengetahuan di sini memuat peserta didik mampu menganalisis dan mengkategorikan keterampilan gerak salah satu nomor atletik, jalan cepat, lari, lompat, dan lempar, serta menyusun rencana perbaikan. Nah, kompetensi dasar yang ketiga untuk keterampilan atau KD 4.3, peserta didik mampu mempraktikkan perbaikan keterampilan salah satu nomor atletik, jalan cepat, lari, lompat, dan lempar, sesuai hasil analisis dan kategorisasi. Adapun materi pembelajarannya mencakup lompat jauh gaya jongkok, lari jarak pendek, dan tolak peluru. Selanjutnya untuk kompetensi dasar yang keempat, kompetensi dasar 3.4 pengetahuan atau kompetensi dasar yang keempat, peserta didik mampu menganalisis strategi dalam pertarungan bayangan atau shadow fighting, olahraga bela diri untuk menghasilkan gerak yang efektif. Kemudian kompetensi dasar 4.4 keterampilan, peserta didik mampu mempraktikkan hasil analisis strategi pertarungan bayangan shadow fighting, olahraga bela diri untuk menghasilkan gerak yang efektif. Materinya pembelajaran mencakup pukulan dalam bela diri pencak silat, tendangan dalam bela diri pencak silat. Ingat ya anak-anakku, penilaiannya sama dari kompetensi dasar 1, 2, 3, dan 4. Untuk pengetahuan, mapel PJOK menggunakan tes tulis dan tugas. Untuk keterampilan, penilaian keterampilan, mapel PJOK menggunakan tes praktek dan portofolio. Selanjutnya, Ibu akan kembali menguraikan tentang kompetensi dasar yang kelima. Kompetensi dasar yang kelima yang akan kalian pelajari nanti itu untuk pengetahuan, yaitu kalian harus mampu menganalisis konsep pengukuran komponen kebugaran jasmani terkait kesehatan dan keterampilan menggunakan instrumen terstandar. Untuk keterampilannya,
kalian mampu mempraktekkan hasil konsep pengukuran komponen kebugaran jasmani terkait kesehatan dan keterampilan menggunakan instrumen terstandar. Nah, itu adalah kompetensi dasar kelima, baik pengetahuan dan keterampilan. Untuk materi pembelajarannya, kompetensi dasar kelima mencakup tes dan pengukuran kebugaran jasmani. Nah, itulah kompetensi dasar yang akan kalian pahami dan pelajari. Ada 5 kompetensi dasar yang harus kalian capai untuk mendapatkan ketuntasan belajar minimal dari masing-masing kompetensi dasar. Nah, jadi kalian jangan abaikan tugas yang Ibu berikan, baik berupa tugas pembuatan video, praktek, ataupun tugas tertulis. Jadi, ingat ya anak-anakku, bahwa dalam mata pelajaran PJOK ini penilaiannya kita menggunakan penilaian pengetahuan, yaitu merupakan berupa tugas atau penugasan dan tes tulis. Untuk penilaian keterampilannya kita menggunakan tes praktek dan portofolio. Nah, anak-anakku, selanjutnya berapa ketuntasan belajar minimal yang harus dicapai oleh kalian dari setiap kompetensi dasar? Nah, untuk kelas 11 ini, mapel PJOK yaitu memiliki ketuntasan belajar minimal dengan nilai 72 atau kalau dulu disebut dengan KKM ya anak-anakku. Nah, KKM-nya itu adalah 72. Jadi, kalian harus mencapai ketuntasan belajar minimal nilai 72 dari setiap kompetensi dasar ya anak-anakku. Dari setiap kompetensi dasar baik nilai pengetahuan maupun keterampilan harus 72 atau di atas 72 bisa dikatakan tuntas. Nah, bagaimana kalau nilainya kurang dari 72? Akan diadakan program remedial. Jadi setiap kompetensi dasar itu pasti ada penilaian. Nah, penilaian pengetahuan dan keterampilan. Nah, apabila kalian nilainya kurang dari ketuntasan belajar minimal 72 tadi, maka kalian mengikuti program remedial. Nah, bagaimana kalau nilainya di atas 70 dia atau di atas ketuntasan belajar minimal? Nah, kalian akan diikutkan program pengayaan. Nah, itu anak-anakku uraian tentang mapel PJOK semester ganjil tahun akademik 2020-2021. Ingat ya, ada 5 kompetensi dasar yang akan kalian lewati dan akan kalian pelajari nanti dengan ketuntasan belajar minimal setiap kompetensi dasar adalah 72 untuk kelas 11. Dan ingat selalu bahwa penilaian pengetahuan Ibu menggunakan tugas dan tes tulis, kemudian penilaian keterampilan Ibu menggunakan tes praktek dan portofolio. Nah, demikian materi yang Ibu sampaikan tentang seputar mata pelajaran PJOK pada semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Oh iya anak-anak, Ibu berpesan jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan penanganan virus corona di Indonesia ya, yaitu dengan 1. Sering-sering mencuci tangan, 2. Menjaga kebersihan badan dan lingkungan, 3. Menggunakan masker jika keluar rumah, dan jangan lupa menghindari kerumunan. Serta ingat tetap di rumah saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.